Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnidar. Saya dari kelas Tadris IPS. Di sini saya akan membuat video UAS untuk memenuhi mata kuliah pendidikan IPS yang dibimbing oleh yaitu Bapak Nurdiansyah. Soal pertama adalah jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan IPS dalam mengembangkan keilmuan dan kepribadian mahasiswa. Program studi Tadris IPS Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Kontribusi dalam mengembangkan pendidikan IPS yaitu untuk mengembangkan ilmuwan dan kepribadian mahasiswa, yaitu dengan cara mengajarkan dan menanamkan nilai cinta budaya dengan cara melestarikan budaya kita sendiri. Yang kedua, menerapkan sikap toleransi guna mencerminkan diri sebagai seorang mahasiswa yang baik. Yang ketiga, saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai Pancasila guna untuk menjadi orang yang berbudi pekerti. Coba saudara analisis isu-isu sosial kontemporer yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial yang dapat diangkat dalam mengembangkan pembelajaran IPS sebagai praktis pendidikan IPS. Bagaimana sikap Anda melihat fenomena dan problematika sosial tersebut? Isu yang bisa saya angkat di sini adalah cara mengajar, di mana cara sekarang kita mengajar cukup berbeda. Kenapa demikian? Karena sekarang ada COVID-19, susah untuk berkomunikasi atau cara mengajarnya lebih sulit dari bertatap muka. Maka dari itu guru dan siswa susah untuk berkomunikasi dan cara penyampaiannya pun cukup sulit. Karena teori tidak bisa dijelaskan secara rinci, maka sekarang kita berada di fase yang sulit mengerti apa yang dijelaskan oleh guru. Sikap yang bisa saya berikan adalah sebagai mahasiswa yang sekarang berkuliah online, yaitu saya sendiri merasa kecewa karena saya pribadi tidak terlalu mengerti dengan apa yang dijelaskan, karena saya lebih suka belajar, yaitu langsung mempraktekkan. Kita sebagai mahasiswa ataupun siswa, kita harus pandai-pandai mencari ilmu atau mencari sistem belajar yang dapat membuat kita menjadi lebih efektif untuk belajar secara daring tersebut. Tujuan akhir pendidikan adalah memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan konsep yang dipelajari. Karena itu kita harus melakukan dua strategi, yaitu pendidikan sebagai transfer of knowledge dan pendidikan sebagai transformation of values. Deskripsikan kedua strategi tersebut dan berikan contoh implementasinya. Nomor 3 itu transfer knowledge adalah mentransfer ilmu pengetahuan dan pemahaman, sedangkan transfer of value adalah mentransfer nilai-nilai dan moral dengan kebaikan. Setiap pengajaran seharusnya mempunyai dua tujuan ini di dalam pembelajaran, sehingga diikat tidak saja mencetak orang-orang yang pandai, tapi juga mencetak orang-orang yang bermoral. Di sini dapat kita lihat perbedaan dari kedua penjelasan tersebut. Transfer of knowledge adalah mengajarkan nilai-nilai dan moral dengan kebaikan, sedangkan transfer of value yaitu menanamkan nilai pengetahuan dengan pemahaman. Dalam pengertian itu saja kita dapat membedakan kedua teori tersebut. Mengapa ilmu-ilmu sosial cenderung dikelompokkan sebagai soft science jika dibandingkan dengan ilmu alam? Berikan penjelasan Anda dan berikan contoh konkret upaya menganalisasi dampak buruk dari pengelompokan tersebut.
Melihat di situasi sekarang, banyak membanding-bandingkan antara IPA dan IPS. Pengertian dari soft science itu adalah IPS, sedangkan hard science adalah IPA. Banyak sekarang yang membandingkan bahwa ilmu IPA adalah ilmu pasti, sedangkan ilmu IPS adalah ilmu yang tidak pasti. Di situ dapat kita lihat dampak yang terjadi pada hal tersebut adalah seperti diskriminalisasi yang dapat membeda-bedakan IPA dan IPS. Yang dapat saya berikan contoh adalah mengkaji sebuah hal di suatu kelompok, yaitu menggunakan ilmu soft science, yaitu adalah ilmu IPS. Ilmu IPS itu adalah mengkaji dengan teori dan menggunakan hal-hal yang belum tentu fakta, sedangkan ilmu hard science adalah ilmu IPA, yaitu menggunakan ilmu pasti. Ilmu pasti tersebut adalah ilmu yang betul-betul diuji dan dibuktikan ke konkretan fakta tersebut. Jadi contoh yang bisa saya berikan adalah di suatu kelompok kita, di suatu organisasi, kita melakukan sebuah studi, yaitu menganalisis suatu kelompok di suatu masyarakat. Coba saudara uraikan dan saudara jelaskan strategi pembelajaran dan keterampilan sosial dalam pendidikan IPS. Sistem pembelajaran yang baik yang dapat saya berikan atau saya uraikan secara yang saya pikirkan adalah menyampaikan dengan bahasa yang baik dan bisa diterima oleh murid. Yang kedua, menyampaikan secara fakta, memberikan ilmu dari hati sampai ke hati. Yang keempat, menyampaikan dengan konsep yang terstruktur dan baik. Yang selanjutnya, strategi penyampaian materi yang memiliki prinsip dan tujuan yang jelas. Yang kelima, strategi penyampaian dan penyajian yang baik dan dapat dicerna oleh pelajar. Strategi secara explore story atau menyampaikan dengan cerita-cerita. Sejarah perkembangan IPS di Indonesia diawali dengan perkembangan IPS di negara Amerika Serikat. Perkembangan konsep dasar IPS di Indonesia sangat sulit karena ada beberapa alasan. Yang pertama, karena belum adanya lembaga profesional di bidang pendidikan IPS seperti adanya di Amerika, yaitu NCSS. Sulit dan banyak menemukan kendala, lebih tergantung pada pemikiran individual, bersifat individualistik atau kelompok. Lembaga yang dimiliki Indonesia saat ini yaitu HISPISSI. Terus istilah IPS pertama kali muncul dalam seminar nasional tentang Civics Education tahun 1972 di Tawang Mangu, Solo. Menurut laporan seminar tersebut, penghasilan 3 istilah muncul dan digunakan secara bertukar. Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial. Yang kedua, studi sosial, ilmu yang hanya dijadikan dalam kondisi tertentu karena yang harus dikembangkan itu ilmunya. Yang ketiga, ilmu pengetahuan sosial. Sedangkan strategi pembelajaran IPS di negara lain, yaitu misalnya saya kasih beri contoh adalah di Australia, juga berbeda dari teknik penilaian yang digunakan. Di Indonesia, penilaian masih mencakup angka-angka sebagai simbol keberhasilan belajar peserta didik. Sementara di Australia, penilaian laporan kemajuan peserta didik
lebih menekankan pada proses yang telah dilakukan peserta didik dalam pencapaian kompetensi. Di Indonesia lebih menekankan hasil, sedangkan di Australia lebih menekankan pada proses. Filosofi yang digunakan di Australia adalah menekankan pada proses. Filosofi yang digunakan di Australia adalah bahwa setiap peserta didik yang belajar pasti mengalami kemajuan. Sedangkan di Indonesia adalah penilaian pembelajaran masih mengedepankan angka-angka daripada hasil. Mungkin sekian video dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.